Saatnya tidur berdatang. Iya wae wong Tapi keren. ki nyong kudu kepriwe maksudnya. Ya Ngomong wis. itu berega apa ora? Ganti sekretaris yang baru. Ora gampang, Nang. Kayak sing wis ngerti pegaweane nyong, nyorep Ya apa-apa, wis. kowe. Rika berhenti untuk berharap karena harapan itu Nyong menyakitkan. ora ngarep ora, nyong wis ngomong kayak mikir, Mbok. Ora ngarep ora. Lah terus kepriwe apa yang jadi masalah bisa ora berharap? Jadi maneman. Ya masalah apa ora maksudnya nyong takon kuwe arep di berega apa ora. Yus biarin Saci mau ngasih marah. Gua memang tak deleng iki. Vario. Wah. Udah babakan. Jatuh cinta tanu hak setiap makhluk. Iya. Saksi kena jatuh cinta namaring pario tukang undang. Kudu maring nikah. Ya wis haknya saksi. Kayak ora cocok, kayak ora katok kok. Ning inyong. Kena Maksudnya. cinta susah dinalar ya. Lah gue cenderung ngomong, ya yang cinta karo siapa ya berarti kan susah dinalar. Tapi kan Ternyata- pertanyaannya gelem apa ora lawannya? Oh lawannya ora gelem. ora gelem. Ari nyong sih cinta karo siapa ya nu gelem Jare kadang susah satu cinta. kadang sing dicintai gue sing cokam Ora gelem. ora gelem. Aku pertanyaannya orang ukur apa? Webok tadi nyong Jujur? lah. Tapi ya anane kayak gue nang. Ya. Weh, Terus apa yang? ora bapak. Ora apa? Rika kan wong lanang. Siki Rika wis duwite akeh. Mulut wong ayu pirang-pirang. Ya. Ora kabeh nang. Najan nyong sih kayak mien ta bayangan ya yang pernah nyong cerita kata ya hari ini wong pada liput ngono liput pada kepengin kenalan karo lumpau Lumpuh. Lupa. tapi kenyataan iki jen kadang-kadang ora sesuai sing diharapna gue lah ya usah ngomongin saci sing jelake saci kayak iki katresnan karo sing jenenge Paryo tukang ngundar sing uyeng-uyenge loro Kalah aku kalau Paryo. jane ya ora kalah nang mung tok nyong leh ana ora apa-apa iki bae Jangan usah kalah kon apa sih? daripada ngomongin saci ku malah dadine nyong Nek. pikirane nyong warna-warna pas tak undang bae kok ngrungokna Ya. Pasro namanya. ya Martaci enes ro kakian kaya ora wis domongi Tuan Martaji. Assalamualaikum Basro. saya pasro Oh. Saya cucunya Ayang Martaji. Iya. Saya sudah datang. Kon duduk yang. Dan Iya. saya juga sudah melihat kalian. Kemarin kan saya ke itu Tuan. Larang Grio Saya sudah melihat. sudah melihat. Sudah melihat dan sudah mendengar pertikaian kalian dengan penguasa di sana. Ya, sini Basro duduk. wes sesuai apa sih nyong tahu nama ringko cerita kenapa maring putune nyong ada anak sing tutup-tutupi sing kok ngerti cerita kenapa Iya Tuan Martaji. gua ngapa gua ke depannya sini kan kon pada kepenak ya Ya. inang nang Siapa yang? nyotok jajak maring maning Matur nuwun yang. pun Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Basro, nama saya Ganang. Nama saya Pasro. Ya. Saya kemarin. Maaf. Dijumpai oleh Tuan Martaji. Saya disuruh untuk menceritakan semua
Sebenarnya Tuan Maru tadi sudah saya ceritakan semua yang saya tahu Mengenai Larang Griyo. apa yang kau tahu sebenarnya? Saya rasa cukup saja lah. Hah? Maksudnya kalian jangan, bagaimana ya saya menjelaskan. Kalian jangan nekat. Nekat gimana, Basro? Larang Griyo itu ada penguasanya. Ya, saya Kalian paham. malah mengajak debat dengan salah satu bagian dari penguasa di Larang Griyo. Lalu kalau nggak ada yang berani mau sampai kapan? Maksud saya kalian itu bukan orang sana, bukan orang di Larang Griyo, bukan juga hidup ataupun tinggal di daerah di sekitar Larang Griyo. Kalian tidak tahu yang sebenarnya di sana itu seperti apa, bahayanya seperti apa. Mungkin kalian mampu, namun kalian tidak tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Seperti ini, Basro. Jujur, mungkin ini karena keikut campurannya kami di sana. Ya. Saya merasa jika memang tidak ada yang berani memulai untuk melawan dan memeranginya, ya, perbudakan seperti itu tidak akan pernah ada habisnya. Betul. Masalah itu tidak akan habis, sedangkan tanah itu luas, bisa dimanfaatkan oleh warga. Kenapa harus dibiarkan seperti itu? Ceritanya sebenarnya panjang. Ya wes, aku hanya butuh informasi darimu, bukan larangan darimu. Ya, ini terjadi dulu. Bermula dari seorang nenek-nenek. Ya, wanita yang sudah sepuh. Dia bernama Darwin. Darwin, Iya. Si Darwin ini memiliki suami bernama Samiarja. Lama hubungan pernikahan mereka itu tidak dikaruniai anak alias gabuk. oh, mandul. Yang mandul itu adalah si Darwinnya. Karena mungkin Samiarja itu sangat ingin memiliki anak, namun tidak diberikan oleh si Darwin. Dia kecewa, lalu meninggalkan Darwin begitu saja. Dalam kondisi yang sangat miskin, Ya, sudah tua, ditinggal oleh suaminya dalam keadaan miskin. Dia tidak bisa mencari uang untuk dia makan si Darwinnya ini. janda berarti. Janda, tidak memiliki anak karena memang dia mandul ataupun gabuk. Setiap hari setelah ditinggal oleh suaminya si Samiarja, si Darwin itu makan dengan hasil apa yang tumbuh di sekitarnya. Kalau ada singkong dia petik singkong, kalau ada pisang dia petik pisang. Sisa dari tanaman yang ditanam oleh suaminya si Samiarja, mantan suaminya. Oh ya. Namun itu tidak banyak, lama-kelamaan habis. Darwin dengan kondisinya yang sangat miskin, dia hanya bisa mencari hasil bumi, namun hasil buminya sudah habis. Dia pergi ke hutan Larang Griyo, yang mana sebenarnya tanah ini adalah tanah yang bukan miliknya, namun milik orang lain. Tanah ini cukup luas, namun dimiliki oleh beberapa juragan-juragan. Ya. Jadi si Darwin kadang mengambil pisang, mengambil umbi-umbian,
mengambil nanas ataupun apa saja yang tumbuh di sana untuk makan sehari-hari. Di Larang Griyo. Di Larang Griyo setiap hari. Sebelum itu namanya belum Larang Griyo. Maksudnya Kali Bojong. Kali Bojong itu sebagian luasnya, namun bagian khususnya di tanah yang sekarang menjadi seperti itu namanya Larang Griyo memang sudah dari dulu. Oh ya, baik. Karena sering mengambil hasil bumi yang ada di Larang Griyo itu, mungkin salah satu juragan itu geram dengan perbuatan dari Nenek Darwin. Ya. Salah satu juragan yang sangat-sangat tidak terima hasil buminya itu selalu diambil adalah Juragan Simin. Baik, Juragan Simin. Saking geramnya dia tidak peduli. Walaupun si Nenek Darwin itu miskin, seorang janda dan sudah tua. Juragan Simin mengabarkan kepada warga, hei para warga, ternyata selama ini yang mengambil hasil bumi yang ada di Larang Griyo ini adalah Nenek Darwin. Entah bagaimana caranya Juragan Simin itu kayak membakar emosi dari para warga. Semuanya emosi. Waktu itu Juragan Simin itu berbicara malam hari, pagi-paginya Nenek Darwin benar-benar ditangkap, diarak oleh warga. Berkeliling kampung. Hanya menggunakan kemben. Oh, kemben. Untuk menutupi kemaluannya dia saja. Setega itu para warga, ya mohon maaf, saya juga waktu itu ada di sana ikut mengharap. Ya. Mungkin ini kesalahan kami juga. Setelah itu Nenek Darwin dibawa ke tengah-tengah Larang Griyo. Juragan Simin mengatakan, Nenek Darwin, lihat semua hasil bumi di sini habis diambil oleh kamu setiap hari. Entah datang dari mana satu orang membawa obor pagi-pagi langsung membakar Nenek Darwin yang memang sudah tidak berdaya untuk melawan. Namun Juragan Simin malah menyemangati para warga supaya membesarkan api yang sudah membakar Nenek Darwin. Lalu Nenek Darwin berteriak. Saya masih ingat betul bagaimana teriakannya. Namun teriakannya hanya berlangsung sebentar. Lalu dia diam seolah-olah tidak merasakan sakit. Sebelum api itu benar-benar membakar seluruh tubuhnya. Di sisa-sisa tenaganya, dia berucap, matanya sambil melotot ke arah para warga. Dia mengucap, saya bersumpah siapa saja yang makan dari hasil tanah yang pernah saya ambil di sini, baik sang pemilik tanah maupun orang yang tidak tahu apa-apa, saya pastikan dia akan terkena malak. Kutukan itu ataupun sumpah itu keluar dari Nenek Darwin yang sedang dalam kobaran api. Dan itu benar-benar terjadi nyata. Itu benar-benar terjadi nyata. 1 bulan setelah Nenek Darwin mati karena terbakar, setengah bagian tubuhnya sudah gosong. Tanah di Larang Griyo ini gersang manusia. Benar-benar tidak ditumbuhi satupun tanaman, bahkan rumput saja tidak mau tumbuh di sana. Hanya tanah gersang, sedangkan di wilayah lainnya berbatasan dengan Larang Griyo subur.
Warga sampai heran, semut saja tidak ada yang berjalan di tanah itu. Itu berlangsung sudah ratusan tahun. Ya, baik. Lalu? Lama-kelamaan, keluhan datang, terutama dari juragan-juragan yang memiliki tanah di Laranggriyo. Ya. Para warga pun bingung, karena sebagian para warga itu ada yang bekerja dengan juragan-juragan yang memiliki tanah di Laranggriyo. Berapa bulan kemudian timbullah solusi dari tetua ataupun sesepuh di desa. Namanya sesepuh Lebeng. Sesepuh mengatakan, saya mungkin akan bisa mengembalikan tanah ini supaya bisa dimanfaatkan kembali. Sesepuh menumbalkan sesuatu di tanah Laranggriyo. Dia menanamkan di 4 penjuru tanah Laranggriyo ini pohon gandapura. Dan terjadi musyawarah antara sesepuh dengan dayang-dayang yang ada di Laranggriyo. Dari hasil musyawarah itu ada satu penengah, bahwasanya tanah Laranggriyo bisa akan subur kembali dan bisa dimanfaatkan kembali. Namun setelah 10 tahun setelah perjanjian itu dibuat ataupun penumbangan itu dilakukan oleh sesepuh. Mbah Lempeng itu apa? Lebeng apa nama? Lebeng. Mbah Lebeng itu berarti melakukan negosiasi dengan danyang-danyang yang menguasai kutukannya si nenek itu. Iya. Dan itu berhasil. Tidak sampai 5 hari sudah mulai ada tumbuhan yang tumbuh berwarna hijau di Laranggriyo itu. Namun dengan catatan boleh ditanami oleh para warga. Namun hasilnya setelah 10 tahun kemudian baru bisa dinikmati hasilnya. Selama 10 tahun itu tidak boleh diambil ataupun dimakan. Ya. Hanya boleh ditanam-tanami saja. Lalu sekarang apa? Belum sampai 10 tahun? Itu dia. 10 tahun sudah berlalu, namun sampai detik ini seolah-olah kutukan itu masih berjalan. Lah, Mbah Lempengnya di mana? Saya akan melanjutkan cerita. Baik. Supaya ini nyambung oleh kalian. Ya. 1 bulan setelah penumbalan itu dilakukan oleh sesepuh, beliau meninggal, mati dengan kondisi jasadnya yang sangat mengenaskan. Dada dan wajahnya menghitam. Bahkan di beberapa bagian tubuh seperti hampir meletus manusia. Itu membuat heran satu desa. Sesepuh yang sudah berjasa membuat tanah Laranggriyo ini subur kembali, tiba-tiba mati dengan mengenaskan seperti itu. Ditemukan di dalam rumahnya. Matanya terbelalak seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. Lalu dimakamkanlah jasad dari sesepuh. Diurus jasadnya oleh Kayim Subur. Pak Kayim. Lebene. Kayim. Oke. Itu. Lalu apa lagi yang ingin kalian tanyakan? Secara awalnya di situ, tetapi yang membuat para warga heran dan bingung, kenapa setelah 10 tahun setelah perjanjian itu dilangsungkan,
tanah itu masih tidak bisa dimanfaatkan, hanya subur saja. Itu kejadian sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Baru sumpah serapang. Ya makanya doa orang teraniaya itu paling sangat cepat dikabulkan. Baik dikabulkan oleh para iblis juga cepat. Seneng sih memanfaatkan situasi yang dimana itu sangat enak sekali bagi mereka. Iya. Namun manusia di saat pemakaman atau menguburkan jasad dari sesepuh, Pak Kayim Subur itu seolah-olah ada sesuatu yang dia tutup-tutupi. Sebagian dari kita ada yang memahami itu. Namun sampai detik ini kami tidak tahu apa yang ditutup-tutupi oleh Kayim Subur. Di mana Kayim Subur? Dia sudah meninggal. Dulunya manusia. Ya semuanya dulu manusia. Kamu manusia juga. Iya. Ya kamu udah bisa ketemu saya ya. Kayim Subur di mana? Tapi ruhnya masih sering berjalan-jalan di sekitar sini. Membawa sepeda ontel. Ruhnya. Pendamping Korin mungkin. Kayak kamu. Ya seperti saya. Iya. Kalau ruh udah sampai ke langit. Ya saya ruh, Kak. Bukan. Yesus. Iya. Dia masih sering di sekitar, kadang sering saya melihat di sekitar Laranggriyo. Si Kayim Subur itu. Iya. Nah mungkin kita bisa ambil informasi lebih mendalam lagi dari Kayim Subur. Informasi apa? Biar nanti ya yang tanya-tanya. Informasi. Yang penting tugasmu sekarang tolong cari Kayim Subur. Gimana nanti kasih tahu kabar ke kita. Saya mencari Kayim Subur. Ya, ada yang mau bertemu penting ya seperti itu. Ada yang mau bertemu manusia seperti itu ya. Iya. Manusia yang masih hidup gitu. Ya, nanti saya kalau memang bertemu dengan Kayim Subur, saya akan beritahu tentang ini. Baik. Lalu apalagi yang ingin kalian tanyakan? Saya tidak mau dimarahin oleh Tuan Martaji. Intinya itu semua kau menyaksikan dan saksi hidupnya ya. Saya menyaksikan, bahkan teriakan dan wajah ketika dia sudah terbakar. Saya masih teringat jelas. Nenek Darwin itu. Iya. Ya suaminya Kami tidak tahu kemana. menikah lagi mungkin ya. Ya mungkin saja. Selama dia hidup dia mengharapkan momongan, namun tidak pernah diberi oleh Lalu Nenek Darwin. nasib dari juragan Simin? Semua yang hidup di zaman saya dan Nenek Darwin itu sudah pada mati manusia. Oh. Tidak ada yang hidup sampai detik ini. Iya. Baiklah, terima kasih banyak informasinya. Siapa namanya? Basro. Nanti tolong carikan si Kayim Subur. Ngomong saja ada yang mau ketemu. Dan kita jalin hubungan yang bagus ya, silaturahmi ya. Iya, Saya tapi saya ingin sekali- mewanti-wanti. Ya. Tolong jangan menantang, apalagi berdebat dengan penguasa di sini. Ya. Siap. Sayangi kehidupan kalian. Ya. Kalau sudah mati bisa apa ya? Iya, maksud saya itu. Gimana? Makasih, Basro. Enak hidup di dunia apa mati? Saya sepertinya lebih bebas seperti ini. Oh. Berarti senang matinya ya. Ya ada hal yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Contohnya Contohnya, ya biar kami dapat pelajaran. bagaimana sih rasanya memiliki daging? Maksud apa tidak sih maksudnya? Yang beresiko sakit. Iya, kadang kami rindu ketika misalnya sedang bekerja menggunakan parang tersayat. Itu rasanya berbeda dengan yang keadaan saya sekarang. Sakit yang dihasilkan itu berbeda. Kamu, oh itu Contoh kecilnya seperti itu. nggak perlu makan.
Ya makan, kami tetap makan sampai detik ini. Cuma laparnya lama ya. Laparnya, ya terakhir makan kapan ya? Nah kan sampai lupa. Iya. Kalau manusia harus 3 kali sehari. Ya dulu dulu tidak pernah 2 kali sehari paling. Ulang Kak. Dulu mana ada makanan yang sebanyak ini di zaman kalian sekarang. Dulu di zaman kami, apalagi pas saya masih kecil, kami nangis karena tidak makan. Anak zaman sekarang nangis disuruh makan saja nangis. Oh kebalik ya. Kalau Ya. dulu nangis pengen makan, kalau sekarang nangis karena disuruh Disuruh makan. Tidak mau. Tidak mau. Pesan untuk kita semua yang masih hidup Ya, apa? ya. Nanti dulu. Ini aja dulu. Pesan Ya, kamu kan Untuk- udah mati. kalian yang masih hidup, Ya, apa ya? Ya ketika mimpimu yang begitu indah. buka. jangan terlalu banyak bermimpi lah. Oh, Jangan menyalahkan waktu ya. Ngapain menyalakan waktu? Seperti ini. Hidup yang baik-baik saja dengan tetangga ataupun saudara-saudara kita. Hidup rukun. Ketika melihat kemiskinan seperti yang saya lihat kepada Nenek Darwin, ya kita bantu. jangan hakimi. Jangan hakimi, jangan solimi. Kalau kamu tahu rasanya dicubit, kamu jangan mencubit seseorang. Kayak Itu. gitu saja ya. Ya udah. Terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman ya. Dia tidak menyadari bahwasanya katanya dia ruhnya. Nah, dia pernah ikut jasad bernama Basro. Nah, walaupun sampai ratusan tahun, dia masih mengatakan bahwasanya aku Basro. Aku ruhnya Basro. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Terus tadi Jenengan ngomong cari informasi ke Kayim Subur, kita masuk ke dalam. Ya nggak nunggu Basro nanti sudah ketemu atau belum. Intinya berarti semua asal muasalnya itu berawal dari orang yang tersolimi dan tersakiti, yaitu sesosok makhluk nenek-nenek manusia yang hanya mengambil untuk mempertahankan kehidupannya, namun justru malah dihakimi oleh massa karena berdalih yang menghabiskan di wilayah Laranggriyo hasil buminya itu adalah nenek tersebut, sampai akhirnya diarak dan dibakar. Ini Ya, nenek diarak, dibakar. iya. Nah, setelah setengah badannya dibakar itu sambil mengutuk siapapun yang mau sih menggunakan hasil dari bumi Laranggriyo ini akan apa namanya? Terkena mala. Mala itu musibah. Oh, Banyak makna sih ya. Mala itu musibah, kekacauan, kematian. Intinya Iya. yang hal-hal yang buruk lah. Itu akan menimpa di kehidupannya. Oh, berarti Laranggriyo ya bisa dimanfaatkan karena kutukan nenek-nenek itu. Ya, berarti kan di balik kutukan itu ada yang memanfaatkan dong, Mas. Ya kan pertanyaannya. Ya. Kutukan semacam seperti itu dan seolah-olah instan dan ada sihir di balik itu semua kan memang ada yang memanfaatkan dari ucapan kutukan itu. Berdalih dengan orang yang tersakiti. Maka dari itu ya, untuk kita yang mungkin dengan tidak sengaja atau mungkin sengaja membesarkan kepala kita, merendahkan orang lain, ya hati-hati. Rasa sakit yang mereka terima, rasa sakit musuh yang dihinakan oleh jenengan ya, kita tidak pernah tahu mereka berucap apa, bersumpah serapah apa, sehingga nanti akan mempersulit jalan hidup kita sendiri. Ya, kalau tidak diijabah oleh Tuhan, ya diijabah oleh para
demit. Paham ya? Paham. Itu yang namanya santet. Oh iya benar. Terkadang yang namanya mengirimkan energi buruk, mungkin bahasa gampangnya santet itu tidak harus ke paranormal ya. Namun sesuatu yang memang dibatinkan kita terus menerus Dengan kuat ya. dengan kuat nah, atas dasar rasa sakit yang memang mendalam ya. mendalam, itu akan tersalur menuju ke musuhnya, maksudnya itu Oh, Yang dituju ya, yang berarti dituju. alam merespon dan mengabulkan ya. Iya, pesanan kita. Iya ya benar. Maka dari itu yang namanya mau berbuat jahat sekarang, ya bukan sekarang, dari dulu itu sebenarnya tidak perlu ke dukun, tidak perlu ke paranormal untuk menyuruh nyantet. Kalau memang jenengan benar-benar tersakiti ya, doa jenengan saja itu sangat mengerikan. Iya maksud. Seperti itu ya teman-teman. Ya contohnya kisah seperti ini. Namun saya meyakini ini ada yang bermain di belakangnya. Kenapa? Dibuktikan kemarin ada sihir yang memang ada masuk. Apalagi ada makhluk-makhluk yang memang dengan sengaja menghalangi kita masuk ke sana dengan dalih peraturan yang tidak ada rujukan maksudnya apa. Iya benar. Mungkin itu dulu teman-teman. Nanti kita tunggu mengenai informasi dari Kayim Subur yang katanya waktu pemakaman dari jenazah tetua itu menyembunyikan sesuatu hal. Kita runtutkan Pelan-pelan satu ya, Mas. demi satu dengan harapan kita bisa gamblang ceritanya, akhirnya kita bisa cepat menyelesaikan dengan gampang. Amin. Jom. Hati-hati. Siapa yang ingin bertemu dengan saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pasro. Ini yang bernama Kayim Subur. Assalamualaikum, Pak Kayim. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak Kayim. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan di sini. Apa itu kiranya? Ya tadi saya sudah ngobrol banyak dengan Pasro. Jadi perkenalkan, nama saya Ganang. Saya memiliki niat dan tujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang berada di wilayah Laranggriyo. Karena menurut saya itu sudah di luar dari batas yang seharusnya tanah bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan benar. Amat sangat sayang sekali jika harus dimubazirkan seperti itu. Saya berharap saya mendapatkan informasi yang lebih mengenai permasalahan ini. Sebenarnya apa sih dibalik larangan Laranggriyo? Kok kenapa saya meyakini jenengan tahu lebih dalam mengenai yang ada di Laranggriyo? Seperti itu Pak Kayim Subur. Sebenarnya saya tidak terlalu tahu banyak tentang apa yang sedang terjadi di Laranggriyo. Mendiang sesepuh tidak bercerita banyak pada saya. Hanya menceritakan sedikit dan memang mungkin beliau hanya mengetahuinya sedikit. Sebenarnya dan seharusnya kutukan itu
itu harusnya sudah selesai. Sudah ada yang pernah dilakukan oleh sesepuh terhadap Larang Griya. Namun ternyata sampai detik ini tanah dari Larang Griya masih tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun, bahkan oleh anak keturunan yang memang memiliki tanah di sana. Hasil bumi yang seharusnya bisa dinikmati oleh para warga dan yang memiliki tanah di sana malah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Lalu tadi Basroh bercerita bahwasannya setelah dilakukan sebuah penumbalan di Larang Griya dengan ditancapkan sebuah pohon gandapura di setiap penjuru, empat penjuru, ya. Akhirnya terjadi sebuah musyawarah yang dimana Larang Griya kembali lagi subur namun tidak bisa dimanfaatkan. Dan setelah itu pelaku yang melakukan penumbalan, Mbah siapa tadi namanya? Lepeng. Mbah Lepeng itu harus meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Namun ada beberapa warga yang bercerita ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Kayim Subur. Apakah memang benar? Iya, ada beberapa warga yang memang dari Kayim Subur ada sesuatu yang disembunyikan. Rasa penasaran itu sampai sekarang masih banyak yang bertanya-tanya. Saya sebenarnya sampai detik ini tidak tahu di mana jasad dari tetua. Katanya jenengan yang memakamkan. Mungkin ini sudah waktunya saya berbicara. Sudah tidak ada yang perlu saya tutup-tutupi. Sepeninggal dari tetua ataupun sesepuh, memang saya yang dipercaya untuk merawat jenazah dari sesepuh. Saya yang memandikan, saya yang mengkafani. Pihak keluarga menyerahkan semuanya terhadap saya. Saya memandikan sesuai apa yang seharusnya saya lakukan ketika memandikan jenazah. Setelah itu saya mengangkat seorang diri jenazah dari sesepuh menuju ke dalam rumahnya. Tidak disaksikan oleh pihak keluarga maupun sanak saudaranya. Hanya saya dan almarhum saja yang ada di dalam rumah itu. Ketika saya mengkafani di lapisan kain kafan yang kedua, tiba-tiba kain kafan itu langsung turun seolah-olah tidak ada isinya. Kempes. Iya, padahal almarhum dari sesepuh itu orangnya sedikit gempal. Namun di lapisan yang kedua kain kafan yang saya ingin tutupi terhadap jenazah, tiba-tiba jenazah itu hilang. Lalu saya buka lagi kain kafan, memang benar-benar tidak ada.
Entah pergi kemana, entah diambil oleh siapa, yang jelas yang tersisa di situ hanya kain kafan di lapisan yang pertama dan kedua saja. Sedangkan jenazah tidak ada di situ. Saya sempat mencari ke dalam kamar dan ke seluruh rumahnya. Sudah tidak ada lagi yang bisa saya temukan. Sedangkan para warga itu sudah menunggu akan memberikan penghormatan terakhir terhadap sesepuh yang sudah membebaskan tanah dari Larang Griyo. Tidak mau warga kecewa. Saya berpikir bagaimana caranya supaya pemakaman ini tetap berlangsung namun tidak dicurigai. Saya menuju ke belakang dengan membawa parang. Saya memotong pohon pisang. Saya gantikan jasad yang hilang itu dengan pohon pisang. Lalu saya bentuk seolah-olah itu benar-benar jenazah dari sesepuh. Ketika masuk ke dalam liang lahat, memang ada beberapa orang yang memperhatikan saya, bukan memperhatikan jenazah. Terus terang saja, ketika itu saya masih menunjukkan gelagat kebingungan atas hilangnya jenazah sesepuh. Saya memerintahkan sanak saudara dari sesepuh dan para tetangga yang sedang mengiring jenazah sampai ke pemakaman supaya sedikit menjauh dari liang lahat. Saya sendiri yang menggendong pohon pisang itu yang saya bungkus dengan kain kafan, lalu saya masukkan ke dalam liang lahat. Sampai detik ini, para warga yang percaya bahwasanya sesepuh yang sudah membebaskan tanah Larang Griyo itu yang masih suka bersiar sampai detik ini, mereka masih percaya dan yakin bahwasanya ada jenazah sesepuh di situ. Padahal sampai detik ini tidak ada yang tahu sama sekali tentang keberadaan jenazah. Ketika dalam proses memandikan, memang ada keanehan daripada jenazah sesepuh. Wajahnya sudah menghitam, dadanya menghitam, dan ada beberapa bagian tubuh dari sesepuh yang memar hingga sampai seolah-olah mau meletus. Berbau juga. Benar. Lah, opini dari para warga itu gara-gara kualat atau bagaimana waktu itu? Opini apa? Berita yang diceritakan oleh warga itu sesepuh kualat atau apa gitu. Seperti ini. Semua warga pada saat itu mengetahui yang melakukan penumbalan dan penanaman pohon gandapura adalah sesepuh. Yang melakukan musyawarah juga sesepuh. Ada sebagian warga yang menganggap kematian tidak wajar dari sesepuh karena sesepuh terlambat memberikan hadiah ataupun sesuatu yang berharga kepada penguasa dari Larang Griyo. Ada yang menganggap sesepuh termakan oleh penumbalannya sendiri. Berbagai macam cerita yang diceritakan oleh para warga yang itu hanya mengira-ngira.
Atas kenapa tidak diceritakan dari awal bahwasanya makam itu isinya bukan jenazah dari Mbah Lebong. Kau bisa bayangkan, ketika saya yang dipercaya untuk merawat jenazah dari tetua, tiba-tiba jenazahnya itu hilang. Sedangkan yang ada di dalam rumah itu adalah saya dan jenazah itu. Kalaulah para warga yang mencintai dan menyayangi sesepuh mengetahui jasad sesepuh tidak ada, apakah mereka semua tidak menuduhku? Bahkan mungkin akan menghakimiku. Kejadian pembakaran dari nenek itu saja baru-baru masih belum reda, masih sangat terbayang, teringat, bahkan masih terlihat jelas di mata masing-masing para penduduk desa. Ya memang kejadian itu sampai sekarang pun masih terngiang. Ditambah lagi kematian ketua Mbah Lebong dengan keadaan yang memang mengenaskan seperti itu. Menurutmu bagaimana manusia? Apakah ini mau dirahasiakan sampai kapan mengenai makam? Seperti ini. Saya coba berpikir namun belum menemukan jalan keluarnya. Soalnya terputus informasi ini ketika pemakaman tiba-tiba jasadnya hilang. Ya, Jadi saya bingung untuk menggali ke arah mana lagi. sebenarnya manusia sebelum mendiang dari sesepuh itu meninggal dunia, 3 hari sebelum itu sesepuh sempat mengunjungi saya. Hanya untuk kalian ketahui saja, saya dan sesepuh adalah sahabat baik. Kami saling mengenal satu sama lain. Kami sering bercerita satu sama lain. 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau datang ke tempat saya. Cerita banyak hal, namun saya mengutip satu pernyataan yang dia katakan terhadap saya tentang tanah dari Laranggriyo. Apa itu ceritakan? Bahwasanya kami di desa yang berdekatan dengan Laranggriyo diminta untuk berhati-hati dengan satu nama. Nama itu adalah, sebentar, saya sedikit lupa dengan nama yang dia sebutkan. Namun itu yang dikatakan oleh sesepuh supaya kami para warga untuk berhati-hati dengan satu nama. Siapa nama yang disebutkan oleh tetua Lebong? Siapa tahu ada sangkut pautnya dengan Laranggriyo. Namanya adalah Raden Gasul. Saya rasa Harus berhati-hati dengan Raden Gasul. iya, tapi saya tidak pernah mendengar nama itu. Saya rasa dan saya hanya menduga mungkin adanya sesepuh meninggal dunia dengan cara itu ada hubungannya dengan Raden Gasul itu. Namun tidak ada yang mengetahui siapa Raden Gasul itu. Baik. Berangkat dari informasi itu mungkin nanti akan saya runcingkan lagi. Intinya satu nama Raden Gasul.
Iya. Disuruh berhati-hati. Ya. Semua warga. Bukan hanya saya yang disuruh berhati-hati, namun Ya, paham. semuanya. Ya sudah. Jika memang seperti itu informasinya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya juga meminta doa restu. Semoga permasalahan di Laranggriyo akan segera cepat selesai. Amin. Doa saya selalu dipanjatkan untuk kebebasan tanah dari Laranggriyo. Makasih. Ya, sama-sama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepedanya. Bagaimana ini sepeda? Kamu yang bawa. Sudah saya pamit. Assalamualaikum. Dia bawa sepeda. Waalaikumsalam. Lupa. Sepeda kecil. Hati-hati itu ontanya nanti. Masuk. Spontane jumping. Aduh. Ekspor siang-siang ternyata hawanya panas banget. Ya, matanya karena belum tidur jadi ini berengan kaput. Intinya informasinya seperti itu teman-teman. Tadi Kayim Subur yang memakamkan sesepuhnya yang bernama Lebeng itu ceritanya sebenarnya waktu mau dimakamkan jasadnya hilang secara tiba-tiba, hanya tinggal kain kafannya saja. Namun karena tidak mau menjadi bahan berita yang gosip besar, akhirnya sesepuh itu berinisiatif untuk mengganti jasad itu dengan pohon pisang. Ya, bukan itu. Ya, dan dimakamkan. Namun hingga saat ini jasadnya sesepuh Mbah Lebeng itu belum juga ditemukan. Hilangnya kemana atau kemana itu belum ada yang tahu. Nah, namun sebelum itu memang sudah bercerita hati-hati dengan satu nama yang bernama Raden Gasul. Pertanyaannya di sini terakhir ya, siapakah sebenarnya Raden Gasul itu? Mungkin kita akan cari nanti malam. Ya, kami tim Kase melaporkan untuk pamit dan undur diri. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu.